menentukan salah satu madhab, ini adalah bid'ah besar dalam Islam dan kemunduran Islam. Idealisme. Mazhab anak muda itu bukan syariat. Mazhab anak muda itu adalah mazhab tren. Akidah, ulama, habaib, kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik sobat Tuarul, dalam video ini kami akan menguak jejak digitalnya Ustadz Hanan Attaqi yang dulunya sepaham dengan Wahabi dengan pemahaman tidak perlu bermazhab, dan mazhabnya beliau adalah mazhab yang penting keren. Ini berarti sama saja dengan tidak bermazhab, karena tidak ada dalam Islam mazhab yang dibangun oleh Imam Al-Qurani, sehingga beliau menisbatkan mazhabnya mazhab keren. Nah, inilah salah satu bukti yang bahwa Ustadz Hanan dulunya memang berpaham Wahabi yang anti terhadap mazhab. Baik, kita simak dulu videonya Wahabi yang menolak mazhab dan video lamanya Ustadz Hanan tidak bermazhab hingga beliau dibaiat masuk ke pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dia videonya. Para ulama Syekhul Islam bermadhab, dari mana ente tahu Syekhul Islam bermadhab? Dari mana? Gitu. Syekhul Islam mengatakan ana Hambali, Ibnul Qayyim mengatakan ana Hambali, Ibnul Qayyim yang membahas tentang madhab, menolak madhab. Syekhul Islam menyalahi 4 madhab, bahwa menentukan salah satu madhab, ini adalah bid'ah besar dalam Islam dan kemunduran Islam. Karena mazhab anak muda itu bukan idealisme. Mazhab anak muda itu bukan syariat. Mazhab anak muda itu adalah mazhab keren. Ini yang kita pelajari yang dikenal dengan istilah fiqhul waqi', memahami realitas terutama di Indonesia. Mazhab anak muda termasuk saya pribadi itu keren nomor 1. Baru kemudian benar nggak nih? Fungsional nggak nih? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya Al-Ustaz Hanan Attaqi menyatakan demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan. Saya Ustaz Hanan Attaqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi sudah jelas jejak digitalnya Ustadz Hanan yang dulunya berpaham Wahabi yang anti terhadap mazhab, namun alhamdulillah kini sudah taubat dan keluar dari Wahabi dan kembali ke pemahaman Aswaja. Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan yang bahwa Ustadz Hanan dulunya memang Wahabi. Cuma beliau ini lebih fokus ke motivator seperti Khalid Basalamah. Memang ranahnya adalah motivator dan spesialis bidang rumah tangga. Giliran Khalid Basalamah bicara tentang hukum, maka langsung amburadul dan terkesan lucu, seperti pada video-video yang telah kami perlihatkan sebelumnya. Nah, Ustadz Hanan ini juga sama dengan Khalid Basalamah, yaitu khusus membahas rumah tangga dan memotivasi orang. Dan manhajnya pun sama dengan Khalid Basalamah, sama-sama tak mau bermazhab. Walaupun di lapangan mereka sebenarnya juga bermazhab. Ada mazhabnya Albani, ada mazhabnya Utsaimin, mazhab Bin Baz, mazhab Ibnu Taimiyah, mazhab Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika mereka mengikuti pemikiran-pemikiran mereka dan merujuk kepada mereka, sebenarnya itulah yang dinamakan mazhab. Walaupun Wahabi mengingkari mazhab yang 4, tapi pada faktanya mereka juga bermazhab pada imamnya sendiri. Maka jika kita ingin telusuri, sebenarnya sangat banyak Wahabi-Wahabi yang taubat dan keluar dan kembali ke pemahaman salaf yang dianut oleh Aswaja. Mungkin alasan mereka keluar dari Wahabi salah satunya karena mendapat hidayah dari Allah. Yang kedua, karena memang ajaran Wahabi ini jika orang yang mengikutinya cerdas dan bisa berpikir jernih, pasti akan keluar dari kelompok Wahabi karena memang pemahamannya jelas-jelas sesat dan tidak ilmiah. Gimana tidak, fatwanya sendiri saja bertentangan dengan fatwanya sendiri. Dan terkadang yang lucunya Wahabi ini membidahkan perkara-perkara yang sebenarnya mereka sendiri juga melakukan hal tersebut, cuma dengan cara yang berbeda. Misalnya Wahabi membid'ahkan memakai beduk, tapi mereka sendiri malah memakai sirine dan mikrofon. Kan dongok ini namanya. Dan juga Wahabi membid'ahkan biji tasbih, tapi mereka sendiri menggunakan tasbih digital ketika menghitung zikir. Ini namanya munafik. Jadi pantas saja banyak orang yang cerdas dan luas wawasannya yang keluar dari Wahabi ngaku Salafi ini. Karena doktrin Wahabi adalah berlaku hanya untuk orang-orang awam yang pikirannya sempit, sehingga Wahabi ini semakin mempersempit pemikiran mereka. Dengan cara Wahabi ini melarang seluruh jamaahnya untuk ikut kajian pada selain Ustadz Wahabi.
Nah, ini namanya mempersempit pikiran jamaahnya agar selalu mudah untuk dibodohi. Maka saya tidak heran jika di channel ini banyak wahabi-wahabi yang komen dan terlihat bodoh bahkan menggelikan. Ini memang ciri khasnya wahabi, karena bodoh adalah syarat menjadi wahabi. Makanya kebanyakan yang keluar dari ajaran wahabi adalah rata-rata orang cerdas dan berwawasan luas seperti Ustaz Shaleh Hadrami, muridnya langsung Ibnu Utsaimin, yaitu syekh besarnya kaum wahabi. Beliau keluar dari wahabi karena beliau punya wawasan yang luas, tidak sempit seperti Yazid Jawas dan kawan-kawannya. Karena ketika kita menelusuri ajarannya wahabi, memang ajaran mereka ini sangatlah aneh dan lucu. Kalau tidak percaya, coba aja bedah kitab-kitab karangannya ulama-ulama wahabi. Fatwa-fatwanya sangat menggelikan dan ngawur. Kadang juga mereka membid'ahkan bahkan mensyirikkan gurunya sendiri. Jadi ajaran macam apa itu? Guru-gurunya pun dicap sesat dan yang benar adalah dia sendiri. Ya salam. Jadi buat ustadz-ustadz yang sudah keluar dari pemahaman wahabi, selamat buat kalian, karena seolah-olah kalian sudah keluar dari pemikiran yang terpenjara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.